Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mutual, berjumpa lagi dengan video-video pembelajaran dari Bimbel Mutual. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama poliatomik. Ya, senyawa poliatomik merupakan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari dua atom atau lebih. Contohnya adalah NO3. Nah, NO3 ini adalah poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan senyawa ion yang mengandung ion positif yang disebut sebagai kation dan ion negatif yang disebut sebagai anion. Aturan umum penamaan senyawa poliatom adalah nama kationnya diikuti dengan nama anion atau nama dari unsur yang memiliki ion positif diikuti nama unsur yang memiliki ion negatif. Nah, karena kation itu biasanya berasal dari unsur logam dan anionnya berasal dari poliatom, jadi kita juga bisa menggunakan aturan rumus ya. Rumusnya bisa kita ganti kalau misalnya bingung pakai yang nama kation dengan nama anion. Boleh juga ngapalinya pakai yang ini. Logam utama disebutkan dulu, baru diikuti oleh nama poliatomnya. Atau kalau nanti logamnya berupa logam transisi, nah ini penamanya agak berbeda. Kalau logamnya dari logam transisi, maka diikuti oleh jumlah muatan logam dalam angka Romawi. Baru nama poliatomnya. Bisa juga berupa kation poliatom. Jadi kationnya tuh poliatom bukan unsur. Terus anionnya juga poliatom. Oke, sekarang kita pahami dulu nih unsur logam utama. Logam utama itu dari golongan 1A kecuali H. Golongan 2A, terus golongan 3A. Nah, yang paling sering muncul dari golongan 3A adalah unsur Al, meskipun semua golongan 3A adalah logam ya. Kemudian ditambah Ag dan Zn. Nah, Ag dan Zn ini merupakan logam golongan transisi, tapi dia aturan tata nama senyawanya masuk dalam logam utama. Kemudian untuk logam transisi, yang termasuk logam transisi adalah unsur di golongan 1B sampai 8B kecuali Ag dan Zn ya. Tadi sudah kita bahas Ag dan Zn itu penamaannya ikut tata nama senyawa logam utama. Nah, karena kita membicarakan tentang tata nama senyawa poliatom, ya kita juga harus hafal atau tahu poliatom, nama-nama dari poliatomnya. Contohnya di sini sudah ada NH4, itu namanya adalah amonium. H3O, hidronium. Nah, senyawa ini merupakan kation poliatom ya. Biasanya NH4, H3O itu sebagai kationnya, jadi ditaruh di depan biasanya ya. Kemudian sedangkan untuk anion poliatom yang bisa digunakan, yang biasa digunakan itu ada SO3 namanya sulfit, SO4 itu sulfat, NO2 itu nitrit, NO3 nitrat, ClO2 klorid, ClO3 klorat, PO3 fosfit, PO4 fosfat, Cn itu cyanida, CO3 karbonat, dan C2O4 disebut oksalat. Nah, ini perlu dihafalkan. Kemudian muatannya juga perlu dihafalkan ya. Kalau nanti ketemu sama logam transisi, ini diperlukan nih untuk menghitung bilox dari logam transisinya. Yuk, sekarang kita belajar tata nama senyawa poliatomnya. Di sini sudah ada contoh-contoh. Jadi tadi sudah disebutkan aturan penamaannya adalah logam utama plus poliatomnya. Kalau nanti logamnya berasal dari logam transisi, itu harus ada jumlah buatan logam dalam angka Romawinya terlebih dahulu, baru diikuti nama poliatomnya. Nah, poliatom yang harus dihafal tadi sudah disebutkan ya. Oke, di sini ditulis lagi buat membantu saja. Yang pertama ada K2SO4. K itu dari golongan 1 ya. Jadi logam utama, maka dia tidak perlu angka Romawi di tengah-tengahnya di sini. Maka langsung saja K2SO4, K itu kalium,
SO4 tadi dicari di sini SO4. Nah, ini namanya adalah sulfat. Maka K2SO4 namanya adalah kalium sulfat. MgNO3, Mg itu logam utama juga. NO3 kita cari di sini. NO3 itu nitrat, maka digabungin aja namanya menjadi magnesium nitrat. PbNO3 dua kali. Pb itu timbal atau plumbum ya. Nah, dia berasal dari golongan logam transisi. Kalau dari logam transisi maka diperlukan muatan logamnya berapa untuk kita tulis di tengah-tengah sini. Nah, kita hitung dulu nih biloksnya. NO3 muatannya adalah, ini NO3 muatannya adalah negatif 1, min 1. Nah, ini min 1 tapi ada 2 kali, maka min 1 kali 2, sehingga menjadi min 2. Biar jadi 0, PB-nya harus berapa? PB-nya harus positif 2. Positif 2 ditambah negatif 2 kan 0. Maka muatan dari PB adalah positif 2, sehingga namanya menjadi timbal 2 nitrat, karena NO3 itu nitrat. HgCN2. Nah, Hg itu juga transisi. Dia raksa. Cn itu poliatom. Poliatom Cn itu namanya sianida. Muatannya adalah min 1. Maka kita cari biloknya dulu nih. Cn itu min 1. Karena ada 2 di sini maka kita kali. Min 1 kali 2 adalah min 2. Biar jadi 0 maka Hg-nya positif 2. Maka HgCN2 namanya adalah raksa 2 sianida. Ca3PO4 dua kali. Ca itu logam utama, jadi tidak perlu dicari biloksnya. Langsung saja Ca itu kalsium, PO4, nih PO4 dia namanya adalah fosfat. Sehingga Ca3PO4 dua kali adalah kalium fosfat. CaC2O4. Ca itu logam utama. C2O4 dia poliatom, namanya oksalat. Sehingga CaC2O4 nama senyawanya adalah kalsium oksalat. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, yang lain langsung saja ya. NaCN. Na itu natrium, Cn sianida. Jadi natrium sianida. Dia Na ini logam utama. KNO3, K logam utama, NO3 namanya nitrat. Jadi kalium nitrat. CuSO4, Cu itu dia logam transisi. Maka kita butuh biloksnya dulu. SO4 dicari di sini. SO4 dia adalah 2 min. Jadi min 2. Kemudian bukan dikali 4 ya, karena SO4 dia satu paket nih. SO4 dia satu poliatom. Jadi negatif 2. Cu-nya biar jadi 0 butuh berapa? Butuh positif 2. Maka Cu-nya bermuatan positif 2. Sehingga namanya adalah tembaga 2 sulfat. Karena SO4 itu namanya sulfat. BaCO3. Ba itu dari golongan utama, logam utama. CO3 namanya karbonat, maka BaCO3 disebut barium karbonat. ZnNO3 dua kali. Zn itu seng, NO3 itu nitrat, seng nitrat. CaSO4, Ca itu kalsium, SO4 sulfat, jadi kalsium sulfat. Mg3PO4 dua kali. Mg itu magnesium, PO4 fosfat, maka namanya magnesium fosfat. Na2C2O4, Na itu natrium, C2O4 itu oksalat, jadi natrium oksalat. CuNO3 dua kali. Cu itu tembaga dari golongan logam transisi, maka kita harus cari muatannya. Nah, kalau dihitung nanti ini muatannya adalah positif 2 ya, karena NO3 dia min 1. Jadi min 1 ada 2 jadi negatif 2, maka di sini butuh positif 2 bisa jadi 0. Maka namanya adalah tembaga 2 ya, nitrat. FeSO4, Fe transisi ya, berarti butuh lagi nih apa namanya muatannya Fe berapa? SO4 itu adalah negatif 2.
maka Fe-nya harus positif 2 biar jadi 0, maka namanya besi 2 sulfat. CuCN, Cu itu dia golongan transisi lagi, tembaga. Cn itu dia muatannya biloknya negatif 1, maka Cu-nya positif 1, sehingga namanya tembaga 1 sianida ya. Ini disebut bilok, boleh disebut muatan boleh. Kemudian FeCN 2 kali ya. Fe itu besi, dia transisi juga. Cn itu muatannya adalah -1 dikali 2, maka dia menjadi -2, maka Fe-nya positif 2, sehingga besi 2 klorida namanya. SnSO4, Sn itu timah, SO4 itu poliatom yang bermuatan negatif 2. Biar jadi 0, maka Sn-nya positif 2, sehingga namanya timah 2 sulfat. Lalu CoSO4, Co itu kobalt, golongan transisi, SO4 poliatom, dia bermuatan negatif 2, maka biar jadi 0, Co-nya harus positif 2, sehingga namanya adalah kobalt 2 sulfat.